Halo warga YouTube, gimana jadinya jika kalian mempunyai janji masa kecil akan menikahinya setelah dewasa? Dan kalau itu gue sih pasti udah lupa lah. Tapi kalau si ceweknya masih ingat gimana? Dan nagih janji? Kalau wajahnya mirip Pevita Pierce sih, ya sikat lah. Meskipun wajah gue mirip pantat kecebong sih, ya nggak masalah. Yang penting yakin sama pede aja. Di kesempatan kali ini gue akan membahas film Nisekoi. Adalah film komedi romantis Jepang, adaptasi dari anime yang dirilis tahun 2018. Film ini sukses membuat gue tertawa terpingkal-pingkal, meskipun itu bohong. Tapi serius, film ini komedinya dapat, romantisnya juga dapat. Gue yang belum pernah nonton animenya, pas nonton biasa aja. Apa gue nonton live actionnya duluan ya? Banyak yang bilang sih lebih bagus animenya. Gue saranin kalian yang belum nonton animenya, film ini cocok banget karena alternatif full videonya. Oke, tanpa berlama-lama dan bertele-tele, kita masuk ke intronya coy. Sebelum itu, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar gue semangat buat konten videonya. Ini dia intronya. 살고 싶은 타요. Ini openingnya kelamaan gak sih menurut kalian? Semoga nggak kelamaan ya. Oke lanjut. Di awal film kita diperlihatkan dua orang anak yang saling berjanji kelak setelah mereka dewasa akan saling bertemu dan menikah. Sebagai tanda perjanjiannya, masing-masing dari mereka memegang kalung kunci. Buat si cewek, buat si cowoknya yang memegang gembok. Apa nggak kebalik ya? Gue benci pikiran gue. Dan anak kecil laki-laki tadi telah menjadi dewasa dan kelak dia akan meneruskan geng Yakuza yang bernama Shiraku. Sebenarnya ini anak gak mau jadi penerus Yakuza dan dia memilih jalan ninjanya sendiri. Kemana-mana dia selalu diikuti oleh pengawalnya karena dia anak satu-satunya penerus geng Yakuza yang membuat murid lainnya menjadi takut untuk berteman dengan Shiraku. Lagian gini banget dah tingkah laku geng Yakuza, kayak geng Teletubbies. Yang gue tahu tuh geng Yakuza tuh badas-badas sama nyeremin juga. Tapi berhubung ini drama komedi, yain aja lah. Shiraku yang berlari-lari layaknya Kapten Tsubasa karena gerbang pintu sekolah yang akan segera ditutup dengan kecepatan berlari kayak maling sempak bencong berhasil masuk pintu gerbang sekolah tepat waktu. Dan pada saat Shiraku berjalan dengan santai, tiba-tiba ada wanita yang berlari ke arah Shiraku. Yang membuat Shiraku mencium kaki si Kirisaki dan membuat kalung yang dikenakan Shiraku terlempar. Oh iya, wanita rambut pirang ini yang bernama Chitoge Kirisaki. Dan kenapa gue panggil pemeran utama dengan kata bantu sih, nanti gue bakal jelasin di akhir cerita. Shiraku terbangun dan langsung mencari keberadaan kalung yang ia kenakan tadi. Tiba-tiba ada tangan yang mulus semulus stroberi. BTW stroberi mulus ya? Entahlah. Yang memberikan karung kepada Shiraku dan dia adalah Wanedera. Oh my god, ayo banget sih si Neng. Saat di kelas, si kambing melihatin calon bini gue. Guru mereka datang dan langsung mengenalkan murid baru. Yang dimana murid baru itu adalah yang menabrak Shiraku di depan gerbang sekolah tadi. Sudah dipastikan mereka pasti ribut. Setelah pulangnya ke rumah, Shiraku langsung ditunggu bapaknya dan langsung menceritakan bahwa geng mereka terancam karena sering beradu konflik dengan geng yang paling ditakuti di Amerika dan perang besar akan terjadi. Sebenarnya ketua geng ini teman masa kecil, cuma bawahannya ini yang sering adu baku hantam. Bapak Shiraku dan ketua geng Beehive merencanakan untuk menyodorkan mereka agar konflik ini bisa dihindari, dan itu hanya pura-pura saja untuk menghindari perang yang akan terjadi. Dan ternyata anak ketua geng Beehive Chitoge Kirisaki. Dan seperti film-film yang dijodohkan lainnya, sudah dipastikan mereka menolak. Lau pikir zaman Siti Nurbaya kali. Meskipun gue yakin mereka tidak tahu Siti Nurbaya. Gue aja tidak tahu Siti Nurbaya itu siapa.
Sementara itu di luar, tangan kanan Beehive menyerang kediaman Yakuza yang dikira mereka telah menculik penerus Beehive. Mau tidak mau, mereka berdua harus berpura-pura menjadi pasangan kekasih yang sedang dimabuk cinta untuk menghindari Namun sepertinya Clue tidak bisa mempercayai begitu saja, dan mereka berdua bersepakat untuk tidak memberitahukan kepada teman-teman di sekolahnya. Nampaknya teman-teman sekelas mereka berdua sudah mengetahui bahwa mereka berdua berpacaran, yang mengadakan pesta penyambutan. Shiraku yang hendak membantah bahwa mereka berdua berpacaran, akan tetapi dia melihat ke arah luar, di mana itu adalah Claude yang selalu mengawasi mereka berdua. Ngeri sih gue kalau jadi Shiraku, kemana-mana aja selalu dikintilin, seolah-olah pacaran sama anak presiden aja. Shiraku menjadi bimbang antara membantah atau tidak, karena dia melihat Onedera, dan akhirnya Shiraku memutuskan. Oke lanjut, kelas Shiraku kedatangan murid baru pindahan lagi, dan guru mereka langsung memperkenalkan murid baru yang bernama Marika. Adalah anak kepolisian di Jepang, jadi kemana-mana selalu diikuti pengawalnya, sama halnya kayak Shiraku dan Shikirisaki. Si Marika kaget setelah melihat Shiraku, dan inilah yang terjadi. Sumpah nih orang dapat pelet dari mana dah. Gue kan jadi mau. Bosen ngejomblo terus, kasihan Tante Dav. Pasti selalu habis setiap malam minggu. Marika menceritakan bahwa mereka pernah berjanji akan menikah setelah dewasa. Apakah dia wanita yang pernah berbuat janji pada Shiraku kecil? Shikirisaki yang melihat pengawalnya mengawasi mereka langsung memisahkan pelukan si Marika terhadap Shiraku dan mengaku mereka berdua sudah berpacaran. Marika tidak percaya karena kalau mereka berpacaran tidak mungkin memanggil nama marga. Gue jelasin dikit, jadi kan di Jepang tuh ada nama kita sama nama keluarga. Jadi kalau kita masih berteman atau kita baru ketemu yang dipanggilnya itu nama marga. Yang gue tahu sih gitu. Shiraku pun melihat pengawal Shikirisaki dan langsung mengakui bahwa mereka berdua berpacaran. Si Marika yang dengar langsung dari mulut Shiraku tak terima dan langsung pingsan. Claude yang melihat kejadian tadi meminta Shiraku untuk menjelaskan apa yang terjadi. Padahal dia sudah punya Shikirisaki. Masih sempet-sempetnya memeluk wanita lain. Emang kambing Shikirisaku udah dapat bule, yang lokal juga dia sikat. Tapi nggak apa, asal jangan calon bini gue aja si Onedera. Claude langsung memojokkan Shiraku dan berkata dia tidak cocok bersama Shikirisaki karena Shiraku harus menopang geng Beehive kalau mereka sampai jadi menikah. Shiraku yang berkata itu tidak ada hubungannya dengan rasa cinta terhadap Shikirisaki. Sabodoting mau geng Yakuza atau geng Beehive. Shiraku hanya mencintai Shikirisaki. Claude yang jengkel karena ucapannya Shiraku menantang seberapa besar tekad Shiraku dan cintanya untuk mendapatkan Shikirisaki, dan mereka melakukan kejar-kejaran layaknya Tom and Jerry.
Shiraku yang tidak mempunyai jalan lain selain melewati tangga yang disitunya ada jebakan Batman dan membuat Shiraku terlempar ke jendela. Yang untungnya di bawahnya itu ada kolam berenang dan disusul oleh Claude. Gue kira nih orang mau nyelamatin Shiraku, dan ternyata tidak. Baguslah, biarin si Pak Boy cap nyamuk ini mati. Kirisaki tiba-tiba datang dan langsung menyelamatkan Shiraku. Caelah, padahal biarin aja si nyamuk ini mati. Dan dibawanya ke ruang UKS. Shiraku yang tersadar nampak linglung. Maksudnya linglung. Gimana sih ini teksnya? Kirisaki melihat benda yang selalu dibawa Shiraku, menanyakan seberapa berartinya benda yang selalu ia bawa itu. ずっと握りしめてたけど、そんなに大事なの？子供の頃、旅行先である女の子と会ってさ。 Shiraku menceritakan bahwa di masa lalu saat dia kecil, dia telah membuat janji pada seseorang. Kelak, setelah dewasa akan menikahinya. Shiraku percaya bahwa dia selalu membawa benda itu, maka kelak akan kembali bertemu dengan anak kecil itu kembali. 顔も名前も忘れるなんてバカじゃないの？仕方ねえだろ。6歳の時のことなんだし。でもそういうロマンチックなの嫌いじゃないよ。やっぱり忘れちゃったのかな。一条